Recording in progress. Oke, kita sudah live. Kita langsung mulai aja. Selamat siang, Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi di kelas pasti Paham Investasi bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Apa kabar, Bapak Ibu? Semoga tetap diberikan kesehatan, sehat-sehat selalu ya, Bapak Ibu yang hadir kelas pasti hari ini. Dan untuk materi pada siang hari ini tentunya akan dibawakan oleh Mbak Sharon ya dari tim research kita. Dan untuk materi hari ini adalah buka jalan sukses dengan investasi saham. Ya, langsung aja nanti dijelaskan oleh Mbak Sharon. Dan mungkin saya izin share screen terlebih dahulu, mengingat bulan ini adalah bulan inklusi keuangan ya. Jadi kita mempunyai promo yang menarik. Nah, di sini kita ada beberapa promo ya yang bisa didapatkan oleh calon investor dari CGS gitu ya. Jadi promo menariknya adalah Lucky 500. Yang pertama itu adalah bagi 500 orang pertama yang melakukan pembukaan akun saham secara online pada periode bulan ini ya dari tanggal 1 sampai 31 Oktober akan mendapatkan 100.000 seperti itu. Nah, yang kedua adalah bonus in Oktober. Jadi bagi Bapak Ibu yang tadi sudah membuka rekening, mendapatkan lagi 500, bisa mendapatkan bonus in Oktober, yaitu adalah bonus voucher reksadana sebesar 100.000. Nah, caranya apa? Nah, caranya adalah bisa mengikuti edukasi kelas pasti PAP investasi ya. Dan itu bisa dicek aja eh, jadwalnya di sosmed kita maupun di website kita seperti itu. Nah, yang terakhir adalah promo jadi Sobat Genvest ya. Di sini bisa mendapatkan bonus voucher reksadana sebesar 300.000 dan nanti tentunya bisa membuat video sekreatif mungkin karena mengingat bulan inklusi keuangan ya. Jadi bisa disesuaikan untuk kontennya yang berkaitan dengan investasi. Nah, selanjutnya di sini juga kami menyediakan ini ya, boneka ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin mendapatkan boneka untuk nasabah yang beruntung ya, atau mungkin Bapak Ibu yang beruntung bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan boneka dari kami, seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu yang masih bingung, monggo bisa langsung tanyakan saja di kolom Q&A ya. Kita open banget untuk pembahasan atau menjelaskan promo ini, jadi jangan sampai terlewat momennya. Dan di sini sudah setengah bulan nih kita berjalan untuk promo ini. Masih ada kota, jangan khawatir, Bapak Ibu bisa mendapatkan bonus semua ini atau promo semua ini di bulan ini. Jadi Bapak Ibu juga bisa mendapatkan edukasi dari kita secara free gitu ya. Dan sudah jadi nasabah, kita mungkin lebih dalam lagi untuk pembahasannya terkait investasi seperti itu. Nah, itu aja mungkin Bapak Ibu untuk promo kita untuk bulan ini ya. Jadi kita update terus di bulan ini untuk promonya. Dan yang nggak kalah menarik, di sini sudah ada Mbak Sharon, saya nggak sendirian yang akan membawakan materi pada siang hari ini. Tentunya Mbak Sharon sudah ready nih. Jadi simak aja Bapak Ibu, mungkin boleh dicatat gitu ya. Mungkin ada hal yang penting-penting nih. Dan kalau misalnya ingin ditanyakan, bisa langsung tanyakan saja di kolom Q&A seperti itu. Nah, oke, tanpa perlu lama-lama lagi sudah ada Mbak Sharonnya di sini. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Mbak Sharon membawakan sesi pertama. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Wisnu. Oke, selamat siang untuk Bapak Ibu yang hari ini udah hadir di kelas pasti hari ini ya. Semoga kabarnya semua sehat. Saya izin sambil share screen, sambil perkenalan kali ya. Saya Sharon Natasha ya, selaku Retail Research dari CGS International Sekuritas Indonesia. Hari ini kita mau spesial nih ngomongin tentang basic saham, tentang gimana sih cara untuk ngebuka jalan sukses dengan investasi saham. Tentunya jalan sukses itu banyak ya, cuma hari ini kita mau fokus nih gimana caranya kita untuk fokus dalam berinvestasi khususnya di saham. Ketika kita mau mencapai sebuah impian terutama dalam finansial. Kalau gitu, saya langsung mulai ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, mungkin ini jadi sebuah ini ya, bisa dibilang kepastian lah ya. Setiap individu itu pasti punya yang namanya impian. Nah, ini
pasti macam-macam juga kan impiannya. Ada mungkin yang sesimpel beli rumah, punya keluarga, atau mungkin mau mencapai edukasi yang setinggi-tingginya, atau mungkin mau jalan-jalan ke luar negeri, keliling dunia. Setiap orang punya impiannya masing-masing. Dan itu tentunya wajar. Dan seringkali impian itu pasti berkaitan dengan finansial. Ya kan ya, kalau kita mau mencapai sesuatu, seringkali di dunia ini emang gak ada yang gratis. Jadi emang kita itu perlu membayar sesuatu untuk kita mendapatkan apa yang kita mau. Nah, sebenarnya ada hal yang menarik nih. Jadi kita biasanya kerja atau mungkin usaha, kita perlu ngelakuin yang namanya sebuah hal yang aktif untuk mendapatkan uang. Nah, kalau misalkan kita cuma nabung, itu sebenarnya nggak cukup nih Bapak Ibu. Kan kalau dulu kita selalu dibilangin kalau nabung itu pangkal kaya ya. Tapi sebenarnya kalau kita cuma nabung doang itu sebenarnya lebih ke arah uang yang ada itu cuma benar-benar kita cuma dapetin uang dari yang kita sisihin aja nih. Nah, tapi kalau misalkan kita berinvestasi, itu kita bisa mendapatkan uang yang kita tabung tadi, tapi beserta keuntungan atau lebihnya nih. Jadi uang kita tuh berkembang sebetulnya. Nah, investasi ini tuh sebenarnya kalau diartikan ya, ini merupakan sebuah aktivitas untuk mengelola uang sehingga uang itu menghasilkan uang lagi di kemudian hari. Nah, mungkin di layar kaca Bapak Ibu ada gambarannya nih. Yang satu investasi, yang satu menabung. Sama-sama naruhin koin ya. Nah, cuman kan kelihatan ya kalau yang investment itu tuh dia bertumbuh tuh pelan-pelan, pelan-pelan ada gambar pohonnya ya. Tapi kalau yang menabung itu benar-benar dia cuman masukin koin doang nih. Jadi emang kata kuncinya adalah yang paling bedain kalau investasi uang kita tuh bertumbuh atau bertambah lah. Jadi ibaratnya yang kita taruh, nanti di kemudian hari kita dapetinnya tuh lebih dari apa yang kita taruh. Tapi kalau misalkan kita nabung aja, nah uangnya tuh jumlahnya akan pasti sesuai sama apa yang kita taruh. Atau malah kalau kita tabung di bank, malah bisa-bisa berkurang. Nah, mungkin pertanyaannya kenapa sih emang kita perlu berinvestasi? Mungkin seperti yang awal tadi ya, kita semua punya tujuan keuangan, punya impian yang beda-beda dan pasti kita butuh uang seringkali untuk mencapai itu semua. Nah, yang pertama, alasan kenapa kita perlu berinvestasi itu untuk kita mencapai tujuan keuangan kita. Lalu yang kedua tentunya untuk kita biar punya cadangan finansial nih. Karena seringkali kita pikir dana darurat itu mungkin cukup atau gaji sebulan saya gede nih atau income bulanan saya gede. Jadi nggak perlulah cadangan-cadangan nggak penting. Nah, itu salah tuh. Karena kita perlu perlu banget. Kita nggak ada yang tahu di depan sana itu ada hal apa yang akan terjadi ya. Berharapnya sih nggak buruk. Tapi seandainya ada hal buruk yang terjadi pun kita udah punya cadangan. Kita udah punya buffer lah. Jadi ibaratnya keuangan kita tuh tetap aman, meskipun jadinya nggak stabil nih kalau ada sesuatu yang nggak baik di depan. Tapi setidaknya kita ada buffernya, jadi nggak tiba-tiba anjlok gitu. Nah, lalu meningkatkan kekayaan. Nanti ada contohnya nih yang meningkatkan kekayaan ya. Lalu yang keempat adalah mengalahkan inflasi. Jadi kita tahu emang seiring ekonomi berjalan, ekonomi yang baik itu pasti inflasinya itu akan naik terus. Inflasi kan sebuah kondisi ya di mana harga barang dan jasa itu naik. Nah, ini tuh masalahnya kalau inflasi tuh bukan terjadi cuma di satu 2 barang, tapi di semua hal ya, dari makanan pokok, kebutuhan sehari-hari, mungkin sampo, sabun, listrik, lalu apalagi harga tanah naik terus, padahal setiap orang perlu rumah. Nah, itu ada banyak banget hal yang harganya itu naik. Nah, apesnya atau mirisnya adalah coba kalau kita bandingkan dengan kenaikan UMR setiap tahunnya, itu nggak sejalan, beda. Nah, itu alasan kenapa kita nggak cukup kalau kita cuma nabung. Kita harus taruh uang kita di satu tempat atau satu aset yang bisa ngasilin uang lagi. Jadi ibaratnya uang kita nggak diem tuh, uang kita kerja gitu. Nah, mungkin pertanyaan lagi nih. Nah, ini tadi yang alasan kenapa uangnya itu berkembang ya. Jadi ini sebuah ilustrasi aja nih. Saya ambilnya itu Bank Mandiri, BMRI ya kodenya. Jadi anggaplah 2014 kita punya uang 700.000, terus kita beliin saham BMRI di mana saat itu harganya itu 2060. Nah, kalau kita mau beli saham, kita kan belinya itu per lot ya. Nah, per lot itu satu lot saham itu 100 lembar saham. Jadi kita beli 3 lot nih atau 300 lembar saham. Nah, kalau dikali jadi modal kita tuh 618.000 untuk dapetin 300 lembar sahamnya BMRI.
kita anggaplah itu kita simpen aja, kita diemin aja, nggak kita apa-apain. Nah, di 2024, ketika kita jual, harganya itu tuh udah naik. Kenapa harganya naik? Karena harga sahamnya BMRI itu atau Mandiri itu tuh udah naik, udah bertumbuh. Kok bisa bertumbuh ya? Karena perusahaannya bertumbuh. Karena laba perusahaannya naik, perusahaannya semakin berkembang, semakin besar. Nah, itu yang bikin sebuah harga saham itu bisa naik. Yang tadinya uang kita modalnya 618.000 di 2014, di 2024 itu udah jadi 2.085.000. Gede ya? Ini pengalinya gede ya? Ini bukan cuma 2 kali ya, lebih loh ini. Lebih sekitaran 2,5. Jadi kayak ini lumayan banget sebenarnya. Ini bahkan nominalnya kecil loh, cuma 3 lot. Kalau misalkan Bapak Ibu punyanya 300 lot, lebih banyak lagi. Ibaratnya makin berkembang kan. Ini juga belum dihitung dividen yang dikasih sama Bank Mandiri. Nanti kita mau bahas lagi di belakang, apa itu dividen. Jadi ibaratnya dari kenaikan harga saham aja kita bisa diuntungkan. Makanya ini jadi sebuah alasan kita penting banget untuk berinvestasi karena ibaratnya modal kita nih yang mungkin tadinya 600.000 sebenarnya lumayan ya. Cuma kalau kita bandingin dengan 2 juta tentunya lebih lumayan 2 juta ya. Ibaratnya dengan modal kita yang ratusan ribu bisa jadi beberapa juta dalam hitungan memang 10 tahun nih memang lama. Tapi ibaratnya kita nggak perlu ngelakuin apa-apa loh. Kita cuma perlu taruh uang terus kita ada diem aja. Nah, jadi itu menarik menarik banget sebenarnya. Ini yang buat investasi terutama mungkin di saham nih jadi sebuah hal yang cukup menarik minat para investor nih. Nah, ini mungkin next-nya kita mau bahas tentang inflasi ya. Tadi udah sempat disinggung, itu jadi sebuah momentum di mana harga barang dan jasa itu naik pada suatu periode. Nah, kalau ini ada gambaran timbangan ya. Nilai uang tuh turun terus, tapi harganya naik terus. Harga barangnya itu naik terus. Nah, ini mungkin sebelahnya itu ada sebuah contohnya nih, kayak keranjang belanjaan. 2002 kalau ke supermarket kita menenteng troli, 100.000 tuh dapetnya banyak ya. 2012, loh kok makin berkurang. 2022, wah apalagi itu cuma 3 item barangnya dalam troli. Jadi ini loh maksudnya inflasi. Akan terlihat sangat jelas banget nih kalau misalkan Bapak Ibu memang udah punya penghasilan sendiri dan mungkin perlu menghidupi dirinya itu dengan income bulanan sendiri. Itu akan berasa ya biaya hidup tuh naik terus dan ada aja. Seiring umur bertambah, kebutuhan untuk hidup pun bertambah ya. Belum kalau nanti udah menikah, punya anak, akan bertambah. Jadi nggak berkurang, justru malah bertambah. Makanya itu penting banget selain dari income bulanan, kita perlu ada nih tambahan income lain, tapi yang nggak menguras tenaga kita nih untuk aktivitas sehari-hari. Salah satunya tuh inflasi tadi. Nah, inflasi itu sebenarnya emang digambarin sebuah tools ya, sebuah cara, sebuah kendaraan lah untuk untuk ngebantu kita untuk mencapai mimpi kita. Mimpi kita banyak, yang tentunya seringkali itu butuh uang, ya kan? Nah, tapi masalahnya saat ini, semakin digaungkannya kalau investasi itu penting. Nah, oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab pun juga ternyata semakin cerdik nih untuk, mencari keuntungan dari hal yang nggak benar. Jadi kalau misalkan kita perhatiin investasi bodong itu ada banyak dan sangat marak ya. Ada banyak banget, mungkin sekali dibuka di berita ya, investasi bodong, itu akan terlihat banyak banget kasus dan itu mungkin hanya kasus-kasus yang dinaikkan ke berita aja. Kalau misalkan nggak diungkap ke berita mungkin nggak ketahuan. Bisa jadi mungkin Bapak Ibu di sini ada yang pernah jadi korban investasi bodong ya. Semoga sih nggak pernah ya. Dan kalau pernah, semoga nanti next nggak kena lagi. Jadi ini beberapa ciri ya dari investasi bodong. Di mana memang biasanya ini adalah sebuah hal utama sih. Jadi di jasa keuangan ya Bapak Ibu mohon diingat kita itu nggak boleh menjanjikan imbal hasil pasti atau keuntungan yang pasti, kecuali emang pada instrumen fixed income, pada bonds, obligasi. Nah, itu boleh. Itu emang karena kuponnya itu pasti. Jadi ibaratnya dikasih range, akan kasih keuntungannya berapa persen per tahun atau mungkin per tahun dibaginya berapa kali. Nah, itu ada. Tapi kalau selain bond, selain dari surat utang atau obligasi, nah itu nggak ada. Jadi mungkin bisa hati-hati ya untuk kalau misalkan dengar ada sebuah investasi atau mungkin bisnis yang menjanjikan cuan besar dalam waktu cepat. Nah, lalu yang kedua sama ya,
Kalau yang pertama tadi cuannya besar dan cepat, nomor 2 itu cuannya udah pasti, jadi nggak mungkin tuh, kecuali dia obligasi. Nah, lalu tidak legal dan logis. Contohnya kayak, sekarang suku bunga aja kita 6% misalkan. Loh, tapi kok dia bisa kasih imbal hasilnya 10%, itu gimana caranya? Nah, itu kan aneh ya, nggak logis ya. Bunga bank aja berapa ya, bunga obligasi retail aja berapa, bunga obligasi retail itu kayak paling tinggi 6%-an, nggak sampai 7%. Jadi kalau misalkan di atas itu, nah itu udah hati-hati nih, karena biasanya di balik investasi yang menjanjikan atau memberikan return yang tinggi, itu biasanya resikonya juga tinggi. Nah, lalu seringkali juga ada penguncian dana di awal, jadi dana kita nggak boleh ditarik dulu nih untuk sebuah periode tertentu. Nah, lalu nih yang paling sering ya berkedok skema MLM. Jadi investasinya itu seringkali dibilang jadi sebuah bisnis nih yang kalau merekrut orang nanti dapetin uang. Padahal sebenarnya kita dapetin uang itu hasil dari pendaftaran orang yang kita ajak. Jadi ibaratnya bukan dari keuntungan investasi, bukan dari bonus atau persentase imbal hasil, bagi hasil kalau kayak jual beli barang. Jadi bukan ya, beda, bukan afiliasi. Jadi ini mungkin jadi salah satu atau beberapa ciri ya untuk investasi bodong yang mungkin Bapak Ibu nih bisa ingat-ingat nih, jangan sampai lupa ya. Nah, lalu next-nya Bapak Ibu perlu kenalin profil resiko. Ketika mau mulai berinvestasi, udah merasa, oh ternyata investasi penting nih dan perlu ya. Nah, Bapak Ibu perlu, ini step awalnya ya, perlu tahu seberapa mampu Bapak Ibu tuh menanggung sebuah resiko. Ibaratnya, contoh kasarnya tuh seberapa mampu Bapak Ibu menanggung kerugian ya. Contoh, dana investasinya itu 10 juta. Kalau kehilangan 2 juta sanggup nggak? 20% tuh dari modalnya. Kalau kehilangan 50% mampu nggak menanggungnya? Kalau misalkan nggak mampu, sorry, kalau misalkan nggak mampu, berarti cari aset investasi atau instrumen investasi yang lebih, konservatif. Nih, mungkin kelihatan ya dari, diagram ini ya, dari yang kuning tuh sangat konservatif ya. Jadi ini ibaratnya Bapak Ibu nih uangnya nggak boleh sampai hilang, sedikit pun nggak boleh hilang, nggak boleh berkurang ya, harus naik. Nah, ini mungkin cocok sama yang investasinya itu kayak obligasi ya. Lalu next-nya itu ada konservatif nih, konservatif oh sorry, itu tadi yang very konservatif. Very konservatif itu mungkin deposito juga masuk ya. Nah, lalu yang kedua yang konservatif itu baru obligasi. Nah, lalu yang moderat nih, udah berani ngambil resiko. Nih mungkin reksadana boleh nih ya, menarik nih reksadana. Nah, lalu yang agresif, mampu menerima resiko dan juga fluktuasinya yang tinggi. Nah, ini saham cocok nih. Resikonya tinggi tapi aman karena ada banyak peraturan yang diatur, lalu juga difasilitasi bursa efek. Belum lagi juga ada OJK, jadi aman. Nah, setelah Bapak Ibu udah tahu profil resikonya itu, Bapak Ibu cenderung lebih ke yang mana? Nih kita mau kenalan sama pasar modal. Jadi pasar modal ini merupakan kayak ibaratnya pasar pada umumnya ya, tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, cuma di pasar modal ini yang ketemu itu adalah perusahaan yang butuh uang sama orang-orang yang punya uang, yang mau menginvestasikan uangnya. Nah, kelihatan ya ada orang salaman nih. Jadi perusahaan jadi pihak yang membutuhkan dana. Karena mereka butuh ekspansi. Di mana kalau ekspansi pasti butuh uang ya, butuh bakar uang. Nah, ini mereka butuh uang. Nah, investor hadir sebagai pihak yang memiliki dana untuk diinvestasikan. Ini salah satunya mungkin Bapak Ibu nih ya, yang punya modal, yang punya uang simpanan untuk diinvestasikan. Tujuannya apa? Tujuannya biar dapetin return atau keuntungan di kemudian hari. Jadi udah dipastikan nih ketika Bapak Ibu mau membeli sebuah saham, membeli perusahaan ya, ini harus dianalisa terlebih dahulu nih. Kira-kira prospeknya apakah akan bagus atau malah ternyata kurang bagus. Kalau kurang bagus berarti jangan diinvestasikan. Nah, kalau pasar modal di Indonesia ini itu difasilitasi oleh Bursa Efek Indonesia ya, di mana memang ada banyak nih instrumennya, contohnya mungkin obligasi, lalu reksadana, saham, waran terstruktur, lalu ada beberapa lagi. Nah, hari ini kita mau fokus membahasnya itu di saham nih, karena tadi balik lagi, saham itu adalah investasi yang resikonya memang tinggi nih, tapi di balik itu keuntungannya pun tinggi dan aman. Jadi ibaratnya meskipun high risk high return, tapi di balik itu tuh ada banyak
fasilitator yang membantu dan berperan untuk menjaga keamanan uang nasabah, lalu juga agar semuanya itu berjalan secara legal, logis, ya, transparan, dan menguntungkan kedua pihak. Kedua pihaknya itu investor dan juga perusahaan yang membutuhkan dana. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini mungkin ada yang tahu ya saham itu apa. Jadi sederhananya saham ini nih sebuah bukti lah, kertas yang membuktikan kalau kita tuh pemilik dari sebuah perusahaan. Nah, cuman mungkin nominalnya tergantung nih. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan punya saham Mmm, saham ini ya, BCA misalkan. Nah, artinya Bapak Ibu jadi pemilik dari perusahaan BCA. Nah, tapi tentunya itu terbatas sesuai dengan nominal yang Bapak Ibu miliki itu berapa. Kalau misalkan Bapak Ibu itu punya 1% aja saham BCA, nah berarti kan Bapak Ibu jadi pemilik perusahaan BCA tapi sebesar 1% aja nih, 99%-nya milik orang lain. Tapi kan tetap ya, jadi Bapak Ibu itu ada andil lah. Ada kontribusi, ada bagiannya nih terhadap perusahaan tersebut. Kurang lebih konsep saham tuh maksudnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kita anggap contoh ya untuk mendapatkan konsep dari saham ini. Jadi anggaplah kita punya bisnis ayam geprek. Kita punya bisnis ini dan kita mau ekspansi nih. Nah, untuk ekspansi kita butuh modal 10 M. Nah, pilihannya ada dua. Kita mau pinjam uang ke kerabat, ke orang tua, ke adik, atau ke saudara, atau kita buat dia listing aja di bursa ya. Kita cari uang atau kita dapetin uang dari ini, fasilitas yang dikasih pasar modal. Jadi kita jual aja nih saham kita di ayam geprek pedas, tapi berapa persen? Anggaplah 50% deh kita jual. Kurang lebih itu, sebutannya adalah initial public offering. Jadi kita jual sebagian saham kita, nggak semua, tapi sebagian aja. Dan ini biasanya emang, bapak ibu nih yang tentuin mau seberapa banyak dijualnya dan biasanya pasti ini perlu ada hitung-hitungannya dan banyak pihak yang terlibat ya. Nah, baik itu mau pinjam uang dari kerabat ataupun mau memasarkan modalnya di pasar modal, di IPO-in, dua-duanya adalah sama-sama tujuannya untuk biar dapetin uang. Jadi Bapak Ibu jual saham Bapak Ibu di bursa, nanti biasanya investor yang beli, nah uangnya akan masuk ke Bapak Ibu lagi nih selaku pemilik dari perusahaan tersebut untuk diputer nih uangnya, ya biar ekspansinya itu berlangsung. Nah sama kayak kalau misalkan pinjam ke kerabat, kita dapetin uangnya, nah lalu setelah dapat kita puter uangnya biar kita bisa ekspansi ya. Dan tujuannya apa dari ekspansi itu? Biar kita dapetin profit, ya kan? Biar profitnya makin besar. Seiring dengan kapasitas atau scale dari perusahaan itu makin luas, tentunya profitabilitasnya itu peluangnya akan semakin besar. Itu tujuannya sebenarnya. Nah, kalau udah kayak gitu yang diuntungkan kan pemilik bisnisnya ya. Jadi ibaratnya dia itu bisa ekspansi tanpa mengeluarkan modal sendiri. Dia diuntungkan karena modalnya nggak perlu besar nih, tapi dia dibantu sama orang lain. Orang lain itu bisa kerabat atau mungkin investor-investor di luar sana yang berinvestasi di pasar modal. Nah, mungkin pertanyaannya adalah, kenapa sih investasi saham itu jadi sebuah hal yang menarik. Tadi itu sempat singgung dikit ya. Jadi sebenarnya emang regulasinya itu udah jelas dan udah logis. Ada banyak fasilitator ya yang bantu untuk mengawasi, lalu juga memfasilitasi untuk jual beli efek atau jual beli saham di pasar kita. Ada OJK, ada IDX, lalu ada KSE juga, ada ID Clear. Jadi ada banyak. Jadi udah pastikan aman. Nah, lalu aksesnya mudah. Sekarang semuanya bisa di genggaman tangan ya. Udah bisa lewat HP, tinggal download aplikasi investasi, lalu udah bisa ngelakuin yang namanya jual beli saham. Lalu terjangkau, modalnya itu memang bisa dari 100 ribu. Modalnya itu bergantung dari, saham apa nih yang Bapak Ibu mau beli. Karena di bursa kita itu ada 950-an saham yang udah listing, jadi ada banyak banget. Harganya pun macam-macam, dari yang 50 perak per saham, sampai yang 25 ribu per saham, itu ada. Jadi tergantung nih, Bapak Ibu mau beli yang mana. Modalnya bergantung dari harga sahamnya itu berapa dan mau beli banyaknya itu berapa. Nah, lalu yang keempat, tingkat return-nya itu tinggi.
high risk, high return. Hati-hati, kalau misalkan resikonya tinggi, itu emang karena keuntungannya tinggi. Jadi jangan terlalu fokus sama keuntungannya aja, tetap ada yang harus diperhatiin, resikonya itu seperti apa. Lalu yang kelima, informasinya transparan, bisa diakses dimanapun. Jadi contoh tadi Bapak Ibu beli sahamnya BCA, Bapak Ibu bisa akses apapun hal tentang BCA ya. Laporan keuangan bisa cek. Coba kalau misalkan Bapak Ibu, misalkan saat ini kerja, apakah Bapak Ibu bisa cek laporan keuangan tempat perusahaan Bapak Ibu kerja? Itu kan enggak ya? Kecuali mungkin Bapak Ibu bagian finance. Tapi bagian finance pun juga nggak semua staffnya itu boleh. Hanya orang-orang tertentu aja, ya kan? Jadi kurang lebih gitu. Enaknya di saham kita bisa untuk mengakses informasi yang kita mau lihat nih. Dan biasanya perusahaan juga akan terbuka memberikan hal-hal yang memang investor tuh perlu tahu, perkembangan bisnis seperti apa, inovasinya apa, lalu juga mungkin kinerjanya seperti apa, dan ke depannya mereka mau buat apa, itu semua pasti ada dan bisa dicek. Bisa di-googling aja, bisa masuk ke websitenya mereka, atau mungkin bisa ditelusuri di websitenya idx.co.id. Nah, tadi kan kita udah bahas ya, kenapa investasi di saham itu menarik. Nah, mungkin sekarang kita mau bahas nih, kalau dari segi uangnya, sebenarnya apa aja sih yang kita dapetin ya? Kalau dari investasi saham, itu kita dapetin dua jenis keuntungan. Yang pertama itu dividen, tadi saya sempat sebut di awal. Jadi dividen itu keuntungan dari perusahaan tersebut ya, yang dibagiin ke investor. Nah, apakah setiap perusahaan pasti bagi dividen? Jawabannya tidak ya, belum tentu. Jadi ada perusahaan yang bagi dividen kalau memang labanya biasanya tinggi atau misalkan perusahaannya udah besar ya, udah berdiri lama dan produknya pun udah dikenal masyarakat. Biasanya itu dikenal dengan saham-saham yang sering bagiin dividen, rutin. Ada saham-saham yang sering bagiin dividen atau rutin bagi dividen, ada yang nggak bagiin dividen sama sekali. Ada banyak nih. Mungkin salah satu acuannya itu bisa di indeks high dividend 20. Jadi itu kayak semacam klasifikasi dari bursa untuk memudahkan investor ya. Jadi bursa itu melis atau bikin kategori saham-saham apa aja, 20 saham yang paling sering bagiin dividen dengan nominal yang besar. Nah, itu masuk di indeks itu tuh, masuk ke klasifikasi dari bursa. Nah, jadi dividen ini biasanya diputuskan akan dibagikan atau enggak lewat rapat umum pemegang saham atau RUPS. Di mana biasanya kalau Bapak Ibu udah punya sahamnya, pasti Bapak Ibu akan diundang untuk hadir di RUPS nih. Bisa online, bisa juga datang onsite ke tempatnya. Ke mana biasanya itu di ballroom suatu hotel atau mungkin di kantor. Nah, kurang lebih gitu. Biasanya diundang, nanti biasanya akan ditanya ini, akan voting. Setuju atau enggak dividen dibagiin, nominalnya berapa, macam-macam. Tapi tentunya pasti kontribusinya dan votingnya pun terbatas dari jumlah saham yang Bapak Ibu punya tuh berapa. Kalau misalkan Bapak Ibu punya 50%, nah mungkin tuh akan dapetin exposure yang banyak ya, akan sangat ditanya, dan juga mungkin votingnya akan sangat berpengaruh. Tapi kalau punyanya cuma 0,0001, nah mungkin nggak akan berperan banyak tuh, meskipun ditanya sekalipun ya. Nah, lalu yang kedua ada capital gain. Kalau yang ini tuh selisih dari harga beli dan harga jual. Jadi ini ibaratnya kayak kita jual baju aja deh. Jual baju misalkan 100.000 ya, sementara modalnya itu 50.000. Berarti kan kita cuan 50.000 juga kan. Nah, 50.000-nya itu, cuannya itu kita sebut sebagai capital gain. Jadi keuntungan setelah kita beli saham terus kita jual di harga yang lebih tinggi. Jadi kalau kita bisa bilang ada dua nih keuntungan yang kita dapetin dari saham, keuntungan yang menghasilkan uang. Yang pertama dividen, yang satu lagi dari capital gain atau dari kenaikan harga. Nah, tentunya seperti yang saya udah singgung ya, high risk, high return. Tadi kita udah ngomongin nih tentang returnnya tuh ada apa aja. Nah, di sini ada resikonya juga nih. Yang pertama, ada resiko pilot. Pilot itu bangkrut. Nah, selaku pemilik perusahaan, tentunya Bapak Ibu wajib untuk bertanggung jawab juga nih. Jadi kurang lebih, karena Bapak Ibu pemilik, itu di nomor sekian kan untuk uangnya dikembalikan, kurang lebih gitu. Nah, yang diutamakan tuh siapa? Yang diutamakan adalah pihak-pihak yang diutangin sama perusahaan. Contohnya ada, biasanya ke negara dulu ya, ada utang pajak, mesti lunasin dulu. Terus utang misalkan sama PLN, belum bayar listrik, terus belum bayar air, itu akan diutamakan dulu. Lalu gaji pegawai, itu akan diutamakan dulu. Apalagi sama mungkin ini ya, kalau misalkan perusahaannya itu
mengeluarkan surat utang. Nah, utangnya pasti akan diutamakan juga. Nah, sisanya kalau ada baru dikembalikan ke investor atau pemilik perusahaan. Nah, mungkin akan serem ya kedengarannya ya. Loh, berarti investasi saham serem banget dong ya. Nggak bagus dong ya. Sebenarnya enggak Bapak Ibu, tenang aja karena di sini itu seperti yang saya udah bilang di awal, di sini itu fasilitatornya lengkap, ada banyak banget peraturan yang dibuat sama bursa, lalu juga OJK untuk tujuannya adalah mengamankan investor. Jadi biasanya sebelum perusahaan itu dinyatakan bangkrut, itu pasti udah kecium duluan ya sama berita-berita, nggak usah sama berita, sama para pelaku pasar, sama bursa. Biasanya bursa tuh kasih notasi khusus tuh ke sebuah perusahaan, lalu ada juga mungkin suspensi perdagangan, ada banyak banget aturan. Jadi ibaratnya kalau sebuah perusahaan itu melanggar sebuah aturan, biasanya akan dikenakan sanksi. Nah, sanksinya itu ada banyak. Kadang-kadang ada yang ditandain tuh biasanya dikasih notasi khusus. Ada juga yang mungkin sahamnya nggak boleh diperjualbelikan dulu nih karena dia melanggar peraturan yang ini, jadi dikasih sanksi. Jadi selama beberapa periode tertentu dia nggak boleh ada yang jual atau beli sahamnya. Jadi dikunci, di-lock, nggak boleh. Nah, jadi itu ada banyak banget sebenarnya. Jadi pasti Bapak Ibu tenang aja, saham atau perusahaan tuh nggak akan mungkin bangkrut dalam satu malam ya. Jadi tenang aja, uang Bapak Ibu tuh aman. Asal Bapak Ibu tuh investasi di saham yang memang Bapak Ibu udah analisa. Dan secara bisnis itu baik, Bapak Ibu udah tahu resikonya seperti apa, lalu potensi keuntungannya bagaimana. Nah, itu aman. Nah, lalu yang kedua, ini ada market risk nih, capital loss. Karena kenapa ada capital loss? Capital loss itu kebalikannya dari capital gain yang tadi. Kalau tadi pas kita jual harganya pas lagi naik, nah kalau capital loss pas kita jual harganya lagi turun. Jadi kita rugi. Modal kita jual baju 50.000. Nah, modal kita beli baju di 50.000, kita jual lagi di 40.000. Nah, kan kita rugi 10.000 ya. Nah, kurang lebih tuh gitu. Kita beli saham di harga yang mahal, kita jualnya malah di harga rendah, bukan yang harga yang lebih mahal lagi. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Karena adanya fluktuasi harga. Fluktuasi harga itu pergerakan harga ya. Harga naik turun naik turun. Nah, itu tuh akan berlangsung terus-menerus selama jam bursa itu masih berlangsung. Dan ini tentunya akan menyebabkan nih ada banyak banget hal yang terjadi. Contohnya tuh lebih ke arah harganya bisa naik segini, lalu harganya bisa turun segini. Itu karena memang harganya itu bergerak sesuai dengan para investor yang mau jual, para investor yang mau beli. Nah, lalu yang ketiga ada delisting nih. Forced delisting atau volunteer delisting. Jadi delisting itu merupakan sebuah aksi ya, di mana perusahaan yang tadinya listing atau perusahaan yang tadinya menjual sahamnya di bursa, itu akhirnya memutuskan untuk tidak menjual lagi sahamnya di bursa. Nah, ada dua macam nih jadinya. Jadi nanti orang-orang atau investor tuh nggak bisa beli sahamnya lagi. Nah, jadi perusahaan itu ibaratnya kasih uang ke investor untuk ngebeli balik sahamnya. Baru nanti mereka akan delisting atau ya delisting ya. Yang pertama itu ada forced delisting. Ini biasanya nih berkaitan juga dengan pilot ya. Jadi memang biasanya ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan mungkin yang udah pilot atau melanggar peraturan yang cukup berat ya. Sehingga memang dipaksa untuk, delisting aja lebih baik, karena nggak aman untuk investor, kurang lebih gitu. Sementara kalau yang kedua itu volunteer delisting, ini lebih positif ya tone-nya kalau yang ini. Kalau yang forced delisting itu negatif, yang volunteer delisting itu lebih positif. Karena perusahaan menganggap seperti, "Oh, kita perlu ekspansi, cuman, perusahaan kita tuh udah cukup besar kok, profit kita udah cukup stabil, dibandingin kita tetap listing, mendingan kita jadi private aja, kita go private aja, nggak usah jual saham kita lagi. Lebih baik keuntungannya kita maksimalin untuk ningkatin, ekspansi perusahaan lagi biar lebih masif." Nah, itu bisa tuh. Jadi volunteer delisting itu emang dari perusahaan tersebut yang mau buat dirinya itu go private. Nah, mungkin kita tadi sempat singgung ya, tentang menganalisa sebuah saham sebelum kita beli. Sebenarnya ada beberapa lagi analisa yang cukup terkenal di pasar saham ya. Cuman ini emang 2 yang paling terkenal. Yang pertama fundamental, ini kita ngomongin tentang kinerja, lalu juga tentang background perusahaan,
core bisnisnya, dan lain-lain secara dalam ya. Nah, lalu teknikal itu kita untuk menentukan kapan waktu jual dan beli. Ini kita fokus ke pergerakan harga saham, baik itu secara harian, mingguan, atau bulanan. Nah, itu bebas. Biasanya kita ngeliatin grafik-grafik nih kalau kita bicara tentang teknikal. Nah, next ini mungkin ada sebagian kecil ya dari saham-saham. Kalau misalkan Bapak Ibu ngeh nih, jangan-jangan ada saham yang memang produknya itu Bapak Ibu gunain untuk sehari-hari. Mungkin contohnya itu kayak ini mobil ya, Astra Internasional itu kita IPO. Suka Starbucks itu IPO juga tuh. Lalu suka jalan-jalan ke mall Plaza Indonesia itu juga. Kalau suka ke daerah Kelapa Gading, nah itu juga ada Sumarekon ya. Jadi ada banyak banget KFC, Unilever, Wika, lalu Semen Indonesia, BCA, BNI, yang suka nugget-nuggetan juga ada. Jadi ini ada banyak banget, ada lebih dari 950 saham di bursa, dan ini sebagian kecil yang paling terkenal karena paling identik nih dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini namanya kalau ini namanya IHSG ya, Indeks Harga Saham Gabungan, di mana 950 saham yang tadi itu digabungkan, dibuat listnya. Nah, ini ibaratnya secara keseluruhan pergerakannya seperti ini kalau digabungkan ya, lalu diambil rata-ratanya. Nah, jadi ini bisa lihat ya, harganya tuh emang nggak selalu naik, tapi kalau kita lihat dari ujung awal sampai ujung akhir, ini ternyata emang naik nih, cuma kan fluktuatif ya, atau bergeraknya nih macam-macam nih, tiba-tiba turun, tiba-tiba naik lagi. Tapi secara garis besar, itu membukukan kenaikan. Jadi kurang lebih yang mau ditangkap dari gambar ini adalah kalau Bapak Ibu naruh aset Bapak Ibu di 2016, lalu sampai sekarang didiemin 2024, itu emang naik turun tuh, kadang-kadang turun, tadinya untungnya misalkan 10%, tiba-tiba turun nih, untungnya jadi cuma 1% lagi. Tapi kalau kita tarik dari selama kurang lebih itu 8 tahun terakhir, itu membukukan kenaikan atau uang atau aset Bapak Ibu tuh naik sebenarnya. Nah, mungkin ini kita mau bahas tentang tips and tricks nih. Nah, ini udah bagian terakhir nih ya, Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama mungkin sebelum Bapak Ibu investasi ya, di analisanya itu Bapak Ibu perlu tahu nih core bisnis perusahaannya tentang apa. Dia bergerak di bidang jasa apa. Ini Bapak Ibu bisa cari-cari di Google, bisa buka website IDX, atau Bapak Ibu cek di Google langsung klik aja nama perusahaannya apa. Nanti buka websitenya bisa baca-baca di sana. Nah lalu, ini kita mungkin bicara tentang fundamental ya. Pas cari perusahaan-perusahaan yang memang mempunyai utang yang rendah. Karena biasanya utang itu pasti akan diutamakan untuk dibayar. Ya kan? Dan kita selaku investor itu di nomor sekian kan nih. Jadi pastinya kita maunya perusahaan-perusahaan yang utangnya dikit aja. Jadi ibaratnya resikonya nggak terlalu besar untuk kita sebagai investor. Biasanya ini rasionya bisa pakai ini ya, debt to equity ratio, atau kalau kita bandingin utang-utang sama ekuitas bersihnya, sama modal bersihnya perusahaan yang dari perusahaan itu aja. Kira-kira gedean yang mana? Kalau gedean equity-nya atau mungkin nilainya itu makin kecil bisa dibilang, nah itu tuh makin baik, kurang lebih gitu. Nah, lalu tentunya karena kita mau perusahaannya itu yang kasih kita dividen, let's say ya, yang harga sahamnya naik terus, tentunya kita pasti mau perusahaan yang profitable, yang mampu membukukan laba, dan bahkan bukan cuma mampu membukukan laba, tapi labanya itu bertumbuh. Nah, kalau ini mungkin ada banyak banget nih rasionya ya. Mungkin selain ROI, lalu juga ROA, ini bisa juga acuannya itu growth-nya untuk dari sisi pendapatan sama labanya gimana. Lalu juga marginnya seperti apa ya, profit marginnya, gross profit marginnya seperti apa, itu hal-hal yang perlu dicek nih. Dan Bapak Ibu mungkin kalau untuk mudahnya bisa lewat apps, kalau misalkan benar-benar maunya yang agak lebih mudah lagi, bisa sambil baca berita aja, biasanya itu cukup. Nah, lalu kita cari perusahaan yang murah, tapi nggak murahan. Maksudnya gimana tuh? Jadi ibaratnya harga saham Rp500 itu belum tentu murah Bapak Ibu. Mungkin katanya kayak murah dong Rp500, karena kita perlu ngebandingin perusahaan tersebut sama nilai asli dari perusahaan tersebut. Kita cuma bisa bilang saham itu murah atau enggak, bukan dari nominal harganya itu berapa. Tapi kalau kita bandingin dengan
nominal harganya kalau memperhitungkan tentang fundamentalnya seperti apa. Jadi kalau harga harga saham 500 rupiah misalkan gitu, kita nggak bisa bilang itu mahal atau murah. Kita perlu tahu dulu, itu kan harga market ya, harga yang dihargai oleh investor, yang diperjualbelikan saat market saat ini berlangsung. Tapi harga aslinya, nah itu kan bukan kita yang nentuin, itu biasanya memang seiring dengan profitnya perusahaan seperti apa, atau mungkin sampai modalnya perusahaan itu seperti apa. Nah, jadi murah atau enggaknya kita bandingkan dengan hal itu. Yang paling sering digunain sebagai acuan itu adalah price earning ya. Jadi harga saham saat ini kalau kita bagi sama EPS-nya pada suatu periode atau mungkin dengan price to book. Jadi harga saham saat ini kita bandingin sama harga saham itu sebenarnya aslinya itu berapa kalau kita lihat secara fundamental. Nah, tentunya kalau angkanya ini makin kecil itu makin baik tuh. Jadi ibaratnya harga untuk saham saat ini tuh nggak kemahalan kurang lebih gitu. Karena earningnya lebih gede. Karena harga aslinya itu lebih gede. Kurang lebih gitu ya. Nah, ini mungkin lebih ke arah strategi ya. Jangan taruh telur dalam satu keranjang aja. Karena bahaya nih, kita perlu yang namanya meminimalisir resiko. Misalkan Bapak Ibu mau di saham aja investasinya. Nah, investasi sahamnya pun jangan satu aja, ya, buat beberapa. Kalau bisa, malah buatnya itu lebih ke arah berbagai sektor. Jadi nggak cuma di satu sektor, bukan keuangan aja. Tapi misalkan mau ke properti juga, atau mau ke consumer juga, karena Bapak Ibu itu konservatif, maunya perbankan sama consumer aja, misalkan gitu, itu juga bisa. Tapi diversifikasi, dipisah-pisah uangnya. Jadi jangan cuma ditaruh ke satu saham aja, atau ditaruh ke satu sektor aja. Tapi tentunya ini juga berlangsung sesuai dengan kapasitas Bapak Ibu nih, dalam wawasan lalu pengetahuannya juga tentang instrumen saham itu seperti apa. Tentunya kalau Bapak Ibu udah jauh lebih mengerti, bisa nih mungkin resikonya ditingkatin agar potensi keuntungannya itu lebih besar, itu tentu bisa. Tapi pastikan itu juga berjalannya itu beriringan nih dengan kemampuan Bapak Ibu dalam menganalisa saham, dalam berinvestasi. Nah, ini mungkin ada tips juga ya, gimana cara kita untuk meminimalisir resiko. Yang pertama, jangan gunain uang yang memang kita gunain untuk kebutuhan sehari-hari. Gunain uang dingin atau uang tabungan yang emang benar-benar Bapak Ibu tuh nggak tahu mau ditaruh kemana lagi. Nah, itu gunain uang itu aja. Nah, lalu nomor dua, kenali dan lakukan analisis terhadap perusahaan ya. Kelas-kelas webinar kayak gini tuh udah banyak nih Bapak Ibu dan kita adain terus. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin misalkan bingung nggak ada guidance untuk ngelakuin analisis, Bapak Ibu bisa ikut kelas pasti sering-sering nih, biar bisa belajar. Jadi Bapak Ibu bisa lebih mandiri untuk ngelakuin analisa sendiri. Jadi lebih pede deh sama hasil analisa sendiri, kurang lebih gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, jangan FOMO nih. Jadi kalau ada saham yang tiba-tiba naik 20% sehari, besok kan naik lagi 20%. Jangan beli dulu ya. Dianalisa dulu, kira-kira apa sih yang bikin dia naik. Kalau taunya dia naik nggak ada katalis apapun, nah itu hati-hati. Bisa jadi soalnya saham yang naiknya signifikan dalam periode singkat, turunnya juga bisa signifikan dalam periode yang singkat, ya. Lalu yang keempat, sama kayak tadi ya, jangan lupa lakukan diversifikasi portofolio. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu punya pertanyaan, itu bisa langsung tanya di kolom Q&A ya. Nah, untuk sesi pemaparan untuk hari ini itu udah selesai ya. Kita udah bahas tentang saham, lalu basic-basic investasi. Semoga semuanya nih bisa diterima baik sama Bapak Ibu ya, dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, untuk itu, nih karena belum ada pertanyaan nih, mungkin kita lanjut ya ke Mas Wisnu ya. Nah, untuk itu Mas Wisnu, untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Sharon. Tadi sudah jelaskan secara lengkap ya. Dan untuk materi pada siang hari ini, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, oh ini ada pertanyaan ya. Oke, ada pertanyaan nih Mbak Sharon. Bagaimana membagi dana atau uang yang dimiliki untuk investasi, dana darurat, kebutuhan sehari-hari, pembayaran cicilan, dan lain-lain. Ini dari Bapak Syahrizal Maulana. Boleh dibantu. Oke, baik. Selamat siang Pak Syarizal, terima kasih pertanyaannya. Oke, bagaimana membagi dana atau uang yang dimiliki untuk investasi ya?
dana darurat. Nah, ini sebenarnya beda-beda setiap orang tentunya. Nah, tentunya yang pertama yang mesti Pak Syarizal tentuin adalah kebutuhan sehari-hari. Jadi ibaratnya coba untuk ngelakuin yang namanya budgeting. Kebutuhan sehari-harinya itu berapa kalau misalkan udah dijumlahin dalam sebulan. Mencangkup makan, transportasi ke kantor, lalu juga apalagi misalkan rekreasi keluarga ya, jalan-jalan misalkan seminggu sekali. Nah, itu juga perlu diperhitungkan. Nah, lalu sisanya tuh seperti apa nih? Tadi yang untuk kebutuhan sehari-hari ya, itu pembayaran cicilan pun termasuk ya. Jadi untuk utang itu termasuk ke kebutuhan yang ibaratnya, mmm untuk hidup selama sebulan, ini yang perlu dikeluarin, nah kurang lebih gitu. Nah biasanya sisanya nih kalau udah ada, baru tuh digunain untuk dana darurat dan juga investasi. Kalau untuk dana darurat, ini mungkin bergantung lagi nih, kalau Bapak itu udah berkeluarga atau belum, atau mungkin kalau sendiri apakah ada tanggungan, karena pasti tentunya beda. Kalau misalkan Pak Syarizal udah punya, BPJS, lalu juga asuransi, nah mungkin dana daruratnya bisa lebih diminimi nih, dikurangin, karena ibaratnya dana darurat itu kan untuk kita gunain biasanya nih, seringkali kadang-kadang tiba-tiba ada hal nggak enak kayak kita sakit, kita perlu ke dokter, kita perlu bayar. Tapi kan kalau ada asuransi BPJS kita nggak perlu bayar ya. Jadi itu berarti bisa meringankan. Nah baiknya itu berapa? Kalau menurut saya baiknya itu 1 kali gaji atau 2 kali dari gaji Bapak per bulan itu cukup sebenarnya. Nah lalu langsung masukin ke instrumen investasi aja. Tapi pastiin ini itu untuk instrumen investasinya ya, mungkin Pak Syarizal itu bisa mulai dari nominal yang kecil dulu nih. Jadi pertama mungkin tujuannya bukan langsung untuk memaksimalkan biar cepat untung, tapi lebih ke arah biar Pak Syarizal itu bisa lebih paham, tahu lah cara mainnya seperti apa nih, bisa terbiasa dengan fluktuasi pasar. Lalu juga bisa pede sama hasil analisa sendiri. Jadi ibaratnya kalau udah pede, itu pasti tentunya untuk mengeluarkan uang yang lebih besar setiap bulannya untuk diinvestasikan, itu jadi lebih tenang ya. Karena kalau misalkan Pak Syarizal mungkin belum aware, belum paham betul tentang investasi yang mau diinvestasiin, itu akan bikin takut ya, bikin deg-degan. Karena pasti kepikiran terus, "Aduh kira-kira uangnya aman nggak ya? Kira-kira untung nggak ya? Atau malah jangan-jangan rugi ya?" Itu malah takutnya akan ganggu kehidupan sehari-hari. Jadi tentunya pasti yang pertama lakuin budgeting untuk kebutuhan, termasuk pembayaran cicilan ya untuk setiap bulannya. Nah sisanya baru dioper ke dana darurat. Mungkin 1 sampai 2 kali gaji itu cukup tergantung tunjangan Pak Syarizal. Nah lalu baru nih setelah dana daruratnya udah kekumpul, nah itu baru deh sisihin uang baru start buat investasi. Jadi dana darurat itu nggak perlu tiap bulan sih. Mungkin beberapa bulan awal, lalu sisanya itu bisa langsung investasi kalau memang dana daruratnya itu udah ibaratnya udah full. Itu aja kalau dari saya, semoga menjawab ya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita lanjut ke sesi 2 ya, Bapak Ibu dan Mbak Sharon. Terima kasih Mbak Sharon untuk materinya hari ini sangat lengkap dan detail. Jadi Bapak Ibu sudah kebayang ya. Jadi untuk mengalokasikan dana dan lain sebagainya, Bapak Ibu sudah kebayang nih dan mungkin sudah ready mungkin ya untuk melakukan transaksi atau investasi melalui CGS gitu ya dengan produk yaitu saham seperti itu. Nah, mungkin kita lanjut aja masuk ke sesi kedua. Nggak lengkap kalau misalnya kita nggak menjelaskan terkait mekanismenya seperti itu. Kenapa? Karena kalau misalnya Bapak Ibu mungkin tadi sudah mengerti dari basicnya, sudah mendapatkan insight, gambaran dari Mbak Sharon, tapi kurang lengkap juga kalau misalnya kita nggak, bagaimana sih cara pembeliannya dan minimal berapa sih untuk melakukan pembelian saham gitu ya. Itu harus Bapak Ibu ketahui sebelum Bapak Ibu juga membuka rekening. Itu sangat penting. Nah, saya izin share screen Bapak Ibu untuk mekanismenya, cara melakukan pembelian saham. Nah, mungkin saya izin share screen ya.
Oke, coba kita login. Jadi gini, ketika Bapak Ibu sudah melakukan registrasi, sudah melakukan pembukaan rekening, tentunya nanti akan mendapatkan beberapa informasi. Yang pertama adalah RDN atau rekening dana nasabah gitu ya. Jadi itu adalah rekening penampungan ketika kita ingin melakukan transaksi. Nah, jadi untuk RDN ini nanti akan diinformasikan melalui email seperti itu. Lalu selanjutnya adalah akan diberikan akses ya beserta user ID, password, dan PIN seperti itu. Jadi kalau misalnya ini adalah user ID-nya, ini adalah passwordnya. Nah, tinggal login aja seperti ini. Dan PIN-nya itu adalah ketika kita ingin bertransaksi. Sama kalau misalnya kita pengen menarik dana yang ada di ATM gitu ya, perlu ada PIN. Sama dengan melakukan pembelian saham, tentunya harus melakukan penarikan dana dengan menyebutkan atau mengetik dari PIN yang diberikan. Nanti PIN-nya dan password-nya tersebut bisa dirubah sesuai dengan keinginan dan gampang diingat. Oke, nah di sini mungkin saya akan bahas ya terkait mekanisme cara pembelian saham. Sebentar ya. Oke, nah di sini adalah di menu Market Watch ya. Jadi di sini kita menampilkan semua informasi. Jadi yang pertama di sini ada buying power ya. Ini adalah maksimum limit yang bisa diberikan oleh CGS seperti itu ya. Jadi 3 kali lebih dari cash yang tersedia seperti itu. Nanti saya akan jelaskan. Ini adalah portfolio value. Jadi ini adalah jumlah portofolio yang kita miliki gitu ya dalam bentuk uang atau cash gitu ya. Jadi ini adalah aset dalam bentuk saham seperti itu. Nah, ini adalah unrealized gain atau loss. Jadi ini adalah total keseluruhan keuntungan kita dari semua saham yang ada di portofolio seperti itu. Nah, mungkin saya akan jelaskan di bawah ini mungkin banyak ya angka-angka yang ditampilkan. Mungkin saya ambil highlight satu nih misalnya seperti saham Unilever. Nah, di saham Unilever ini tentunya ada beberapa harga yang ditampilkan. Ini adalah harga last trade atau harga terkini. Lalu ada base bid dan bid offer ya. Lalu di sini ada harga open. Nah, ini adalah harga open yang tadi pagi, jam 9 pagi ya. Lalu harga tertinggi. Jadi Unilever tadi sempat menyentuh harga tertinggi di 2.290. Dan ini adalah harga terendah. Jadi sempat turun kurang lebih 2.250 seperti itu. Jadi ini adalah titik terendah. Dan di sini ada preview close atau harga penutupan sebelumnya, berarti di hari Jumat. Berarti Unilever ditutup di harga 2.270 seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ya. Nah, di sini ada harga bid maupun harga offer. Oke. Nah, di sini adalah harga bid ini untuk melihat jumlah antrian atau harga yang ada di kolom bid tersebut. Nah, ini adalah harga offer, harga penjualannya, jadi harganya cenderung premium. Nah, sebenarnya konsep dalam bertransaksi saham itu sebenarnya sama dengan kita bertransaksi mungkin di pasar tradisional dan lain sebagainya seperti itu. Kenapa saya bilang sama? Karena konsepnya adalah untuk adanya pembelian dan penjualan dan adanya negosiasi seperti itu. Nah, bagaimana caranya dan bagaimana konsepnya? Mungkin misalnya sebagai contoh, saya membeli di harga 2.250 gitu ya. Nah, saya juga harus mengantri nih. Ini adalah antrian lotnya. Jadi kalau kita membeli saham itu minimal adalah satu lot. Nah, berarti di sini kurang lebih adalah 7.561 lot. Tinggal dikalikan 100. Jadi kalau satu lot itu adalah 100 lembar saham, berarti 7.561 dikalikan dengan 100. Seperti itu. Jadi banyak banget ya antriannya ya, seperti itu. Nah, balik lagi, kita pengen beli di harga 2.250. At least berarti harganya itu adalah cenderung lebih murah daripada di harga market Unilever saat ini. Saat ini Unilever di harga 2.290. Nah, bagaimana kita pengen match gitu ya, atau transaksi kita pengen match gitu ya di harga tersebut, tentunya itu harus mengantri dulu gitu ya. Tunggu si investor yang mempunyai saham pengen menjual di harga tersebut. Nah, si investor kan yang punya sahamnya kan pengen menjual lebih mahal kan. Jadi otomatis dia berada di harga over. Nah, tetapi kalau misalnya scenario seperti ini, saya memiliki saham Unilever gitu ya, karena saya ingin mencairkan dana secara cepat, otomatis transaksi saya harus match gitu ya, dan Bapak Ibu di harga 2.250. Nah, saya itu tinggal bisa menjual di harga tersebut.
di harga dari harga pasaran. Otomatis si pembeli dan si penjual itu saling bertemu, maka transaksinya match seperti itu ya. Tetapi dikarenakan ini antriannya 7.511, otomatis yang antri duluan di depan itu yang akan mendapatkan transaksinya seperti itu. Sedangkan Bapak Ibu masih mengantri seperti itu ya karena baru di-input. Nah, kurang lebih konsepnya seperti itu. Dan kalau di sini kita lihat, kita bisa melihat dari jumlah antrian terbesar yaitu adalah di 40.000 ya, di harga 2.260. Dan ini antrian terbesar untuk menjual si nasabah dengan jumlah lotnya sekitar 19.000 seperti itu. Nah, itu cara membacanya. Next, selanjutnya di sini ada running trade ya. Jadi ini adalah terjadinya transaksi ya yang sudah match. Jadi kalau kita lihat di sini, kita menampilkan dari waktunya, kode sahamnya, di harga berapa, lotnya, dan actionnya. Jadi ini adalah kode sahamnya, price-nya, lotnya, dan actionnya seperti itu. Oke. Lalu next di sini ada all stock. Nah, all stock ini menampilkan semua saham yang ada di market. Tentunya Bapak Ibu bisa mengecek secara perinci dari jumlah antrian value-nya gitu ya. Ini dalam bentuk cash gitu ya. Ada jumlah lot gitu ya. Nah, kalau lot ini nanti kita bisa lihat cek di sini. Lalu di sini ada cash map untuk melihat jumlah dana yang keluar dan masuk. Seperti itu. Nah, sambil bahas di sini, mungkin saya akan menginformasikan ya. Biasanya ini adalah pertanyaan basic untuk calon investor di CGS. Nah, kalau pembukaan rekening itu ada minimum deposit atau tidak gitu ya. Nah, ini biasanya sering banget pertanyaan ini muncul. Nah, untuk minimum deposit tentunya tidak ada. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu buka rekening sampai aktif itu tidak diwajibkan untuk melakukan deposit seperti itu. Dan di sini juga tidak ada biaya bulanan ya. Jadi tidak ada biaya bulanan. Jadi kalau misalnya menaruhkan cash sebesar 10 juta misalnya di RDN itu tidak akan berkurang atau tidak ada biaya admin bulanan seperti itu. Nah, yang terakhir adalah fee transaksinya. Berapa sih fee transaksi beli ataupun jual di CGS seperti itu ya. Nah, untuk fee transaksi beli itu fee-nya di 0,1815% dan fee jualnya di 0,2815% seperti itu. Itu informasi biasanya yang ditanyakan nasabah ya atau calon investor. Nah, di sini ada global market summary, indeks yang berada di luar. Jadi Bapak Ibu juga bisa cek, nggak perlu cek di Google lain, di Google ya. Bapak Ibu juga bisa cek melalui aplikasi. Lalu di sini ada heat map ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau melihat persentase dari market cap, volume ataupun frekuensi dari per sektor ya. Jadi kalau saham ini juga terbagi dengan beberapa sektor seperti ada sektor teknologi, basic materials, energi, infrastruktur dan lain sebagainya gitu ya. Atau perbankan itu bisa dicek di sini dari jumlah presentasi terbesarnya. Next, di sini ada menu trade lalu one stop trading ya. Jadi kita bisa melihat market watch dan di sini juga ada watchlist yang biasa kita bisa masukkan saham-saham pilihan kita. Nah, di sini sebagai contoh saya sudah memasukkan BBRI, Telkom dan Unilever. Sebagai contoh saya mau masukin saham GGRM itu bisa, BBCA juga bisa. Nah, itu tergantung dari saham apa aja yang ingin dimasukkan dalam menu tersebut. Lalu selanjutnya di sini ini adalah action untuk melakukan pembelian. Nah, kita coba simulasikan ya. Misalnya saya ingin beli saham Bumi di harga 137 lalu jumlah lotnya 1. Nah, di sini order tipenya ada dua, ada limit maupun market. Kalau limit seperti saat ini saya masih bisa menginput harganya. Kalau market itu adalah harga market Bumi gitu ya. Jadi harga Bumi saat ini di 141. Nah, kita coba pakai limit aja. Nah, di sini ada good deal, ada day. Nah, kalau day itu untuk menjaga order kita yang masih open sampai penutupan sesi kedua atau penutupan market nanti sore seperti itu ya. Tapi kalau session misalnya di input di sesi pertama, maka di sesi kedua order kita yang open itu akan expired. Nah, kita coba klik buy aja di sini. Jangan lupa untuk masukkan PIN yang tadi kami bilang bahwasanya sebelum transaksi harus memasukkan PIN terlebih dahulu. Kita cek di sini. Nah, di sini transaksi kita match ya. Oh, kalau tadi kita langsung di harga 142. Nah, kalau untuk jualnya kurang lebih sama ya. Kita coba klik di jual. Nah, ini transaksi kita match seperti itu ya. Nah, kalau open seperti ini ya, berarti kita belum transaksi kita belum match seperti itu. Jadi
secara nggak langsung ini harus menunggu antrian. Next di sini selanjutnya ada menu portofolio. Jadi kita bisa lihat di sini ini adalah total keseluruhan saham yang kita miliki. Nah, di sini kalau kita lihat tadi kita sebenarnya sudah untung ya, tapi ada beberapa saham mungkin yang langsung rugi. Jadi kalau kita lihat di akumulasi di sini ada total value sebesar 25.000 untuk kerugiannya ya. Dari bentuk saham, ini adalah modal kita gitu ya. Kita modalnya sekitar 443.000 dan ini adalah harga market value-nya, berarti secara nggak langsung kita rugi. Lalu di sini ada persentasenya gain atau loss-nya dari per sahamnya. Kita bisa cek di sini. Nah, di sini kita lihat gain atau loss-nya yang dalam bentuk value dan untuk rugi persentasenya sebentar ya. Nah, ini untuk persentasenya. Jadi kita lihat di sini ada berapa yang untung ya, ada 65%, lalu ada 47%. Tapi kalau secara akumulasi, kerugian kita di portofolio sekitar 5,87%. Next, kita ke akun summary ya. Di sini kita lihat ada buying power atau limit ya. Jadi limit ini kegunaannya ketika Bapak Ibu ingin melakukan transaksi ya, tapi dananya tidak mencukupi dari total value yang ingin ditransaksikan, maka bisa menggunakan buying power tersebut seperti itu. Tetapi harus diperhatikan bahwasanya ketika menggunakan buying power ini. Kenapa? Karena Bapak Ibu karena menggunakan dana yang ada di buying power, makanya di T+2 harus melakukan deposit sesuai dengan dana yang digunakan seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak melakukan pembayaran di T+2, apa yang terjadi gitu ya? Nah, di T+3 itu akan dikenakan bunga seperti itu, dan di T+4 maka harus dijual paksa untuk transaksinya atau sahamnya seperti itu yang kita gunakan limit. Yang kedua ini market value sama ya dengan portfolio value, ini akan bergerak sesuai dengan kenaikan atau penurunan dari salah satu saham kita. Kalau total aset ini akumulasi dari current balance ditambah dengan market value, maka total aset kita sebesar 51.000. 15.014.000 seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada current balance ya. Di sini adalah total real time dana kita. Bedanya dengan available balance ini adalah dana yang belum update gitu ya. Jadi ini harus menunggu T+2 terlebih dahulu karena penyelesaian transaksi kan di T+2. Nah, sedangkan ini langsung terupdate gitu ya dari transaksi beli ataupun jual. Nah, kalau kredit limit ini adalah batas atas ketika kita menggunakan buying power tersebut. Jadi sebagai contoh misalnya buying power kita 500 juta, kita hanya maksimum bisa menggunakan kurang lebih 300 juta seperti itu. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi tidak bisa menggunakan sepenuhnya. Lalu selanjutnya sini ada open buy dan open sell. Ini adalah antrian kita ya dari bentuk buy ataupun sell. Nah, sebagai contoh di sini ada sell sebesar 54.000. Ini adalah antrian dari penjualan kita. Nah, kalau sell dan buy ini adalah antrian, bukan antrian, lebih tepatnya adalah transaksi kita yang sudah match. Seperti itu. Lalu di sini ada order info, kalau misalnya kita mau cari transaksi kita sebelumnya, itu bisa berdasarkan sahamnya ataupun ordernya. Misalnya order ID-nya ya, misalnya saya Bumi, saya mau cari dari bulan Januari ya. Kita search di sini, nah ini kita bisa search transaksi kita selama kurang lebih 1 tahun untuk saham Buminya saja, seperti itu. Nah, di sini ada stock info untuk melihat full quote ya. Jadi kita bisa mengecek running trade-nya dari saham BBCA saja. Berbeda dengan di MarketWatch itu keseluruhan saham, tapi di sini hanya running trade untuk saham BBCA saja seperti itu. Nah, kalau kita mau ganti saham BBCA, kita bisa ketik aja di sini dan nanti akan berganti menjadi BBRI. Next, selanjutnya di sini ada company profile, laporan keuangan, dan di sini ada top stock gitu ya. Jadi kita bisa melihat kenaikan saham yang hari ini naik secara signifikan, penurunannya juga kita tampilkan, dan di sini aktivitas terbesar kita bisa melihat dan lebih rinci dari sisi lot, frekuensi ataupun value. Nah, di sini biasanya juga jadi pertanyaan nasabah, bagaimana kita ingin menarik dana yang ada di RDN. Nah, pastinya kita harus pastikan lihat di sini available balance kita berapa. Lalu kita input, misalnya karena available balance kita sebesar 11.000 doang, jadi kita hanya bisa menarik angka sekitar segitu.
Nah, kalau misalnya sudah ditarik, nah nanti kita bisa cek di withdraw history-nya. Lalu selanjutnya di sini kita sudah mengupdate berita terkini, jadi Bapak Ibu nggak perlu jauh-jauh untuk mencari berita, kita sudah siapkan yang terupdate untuk menjadi gambaran Bapak Ibu atau informasi ya untuk mendapatkan berita atau sentimen dari emiten yang nantinya Bapak Ibu akan beli. Next, di sini ada chart, jadi Bapak Ibu bisa menganalisa teknikal, bisa melihat dari 10 tahun terakhir, 2 tahun, 1 tahun gitu ya, atau per harinya, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk indikatornya kita juga udah siapkan untuk Bapak Ibu menganalisa teknikal, dan mungkin kalau misalnya Bapak Ibu belum paham cara menggunakan indikator, bisa mengikuti kelas pasti untuk nasabah ketika Bapak Ibu mungkin sudah menjadi nasabah kami, dan itu akan kita update setiap hari Jumat. Nah, untuk mengganti tema seperti ini ya, ini bisa dilakukan di aplikasi mobile maupun di web. Oke, itu saja Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri saja kelas pasti ini. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti kelas pasti. Sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya. Selamat siang dan sampai jumpa.